bersyukur ya Allah kami yang luar biasa karena hari ini kami merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh hadir di rumah Tuhan. Bahkan sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman Bapa. Kami siapkan hati kami biar kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami untuk kami dalam mengerti kebenaran firman. Kami hamba yang akan menyampaikan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau sapa dari tempat ini. Saya mau katakan selamat hari Natal karena seperti yang kita tahu kalau di bulan-bulan Desember ini kita akan sering merayakan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Itulah yang sering dilakukan oleh gereja-gereja Bapak Ibu yang terkasih, dari gereja kecil bahkan sampai kepada gereja yang besar. Semua sibuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau tahun ini kita bisa merayakan Natal. Kalau saya ingat 1 tahun yang lalu ketika masih maraknya COVID-19, gereja-gereja tidak bisa merayakan Natal, gereja-gereja tidak bisa melakukan perayaan yang seperti biasanya dilakukan. Namun apakah perayaan Natal ini hanya sekedar perayaan? Hanya sekedar memperingati Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih? Karena seperti yang kita lihat, ada banyak orang yang merayakan Natal dengan perayaan yang mewah-mewah. Apakah perayaan Natal hanya sekedar indahnya pohon terang, banyaknya lampu warna-warni, gereja yang dihiasi? Kalau di kampung saya pada waktu itu ketika bulan Desember tiba, semua orang sibuk buat kue, membersihkan rumah, semua dibersihkan karena akan ada perayaan di bulan Desember. Namun Bapak Ibu yang terkasih, perayaan Natal itu bukan sekedar pesta atau memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukan sekedar di mana kita menikmati setiap akhir tahun ada banyak hadiah, mungkin ada banyak kado yang kita dapatkan dari orang-orang terdekat. Anak-anak sekolah minggu kalau saya lihat di gereja saya, mereka akan senang ketika Natal telah tiba karena akan ada latihan, karena akan ada banyak acara-acara yang mereka ikuti ketika Natal sudah tiba. Namun Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita tidak berbicara tentang bagaimana kita merayakan Natal, apa yang kita lakukan ketika kita merayakan Natal, bukan Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita semakin mengerti apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Apa sih tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu? Mengapa Ia harus lahir? Itu yang harus kita ketahui. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tujuan Tuhan Yesus itu bukan sekedar Ia sudah lahir, mati, kemudian disalibkan, kemudian bangkit, naik ke surga tanpa kita sadari ada makna yang sungguh-sungguh sangat dalam. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, Bapak Ibu yang terkasih. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, saya akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini diceritakan mengenai kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Maria mengandung seorang anak, namun belum menikah dengan Yusuf. Yusuf yang mengetahui itu pastinya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia belum beristrikan Maria. Lalu kenapa dia sudah mengandung? Tapi karena malaikat datang meyakinkan Yusuf sehingga ia mengambil Maria menjadi istrinya. Bapak Ibu, kemudian malaikat menguatkan Yusuf untuk Maria diambil sebagai istrinya karena malaikat berkata yang dikandung Maria adalah anak dari Roh Kudus. Bapak yang terkasih, di ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, bisa kita renungkan, kita bayangkan ketika sepasang kekasih hendak ingin menikah, belum melakukan pernikahan, tapi mempelai wanita sudah mengandung. Laki-laki
Wajar kalau Yesus mempertimbangkan untuk mengambil Maria. Tetapi karena ada malaikat yang meyakinkan Maria, sehingga Yesus berani mengambil Maria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cerita di dalam Alkitab ini bukan bohong. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai, Bapak Ibu. Lalu apa yang mau kita maknai dari Natal ini? Tema kebenaran firman yang akan saya sampaikan adalah memaknai Natal dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus punya tujuan untuk dia lahir ke dunia itu. Yang pertama di ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, untuk menebus kesalahan orang-orang yang sudah melakukan dosa, untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, untuk menyelamatkan kita semua. Itulah tujuan Yesus lahir ke dunia ini. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Ketika kita mengerti betapa mulianya Tuhan memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia, sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bisa ketika saya merenung bagaimana ketika kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, tidak menjadi manusia, apa jadinya kita? Hari ini kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tidak lahir ke dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Malaikat itu mengatakan kepada Yusuf bahwa Tuhan Yesus, bahwa Yesus anaknya nanti akan menebus kesalahan umatnya dari dosa, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sadar, ketika kita benar-benar merenungkan Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita, maka kita akan mengerti untuk apa kita hidup sebenarnya, untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati bagi kita, karena Tuhan sudah mau disalibkan buat kita, Bapak Ibu, melalui penebusannya di kayu salib. Itulah yang dimaksud bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah arti Natal. Itulah yang kita peringati selama ini. Itulah yang kita rayakan selama ini. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti, ada banyak orang yang tidak peduli mengenai makna Natal ini. Hanya untuk sebuah perayaan tanpa dia paham betul bahwa Natal adalah kita mengerti sebenarnya bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak biar terkasih, saya mau mengajak kita semua mulai hari ini, mari kita merenungkan, mari kita memaknai Natal ini dengan baik. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, makna Natal yang sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus memiliki tujuan menyertai kita. Di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini Tuhan Yesus menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Sampai hari ini, sampai detik ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan Yesus menyertai orang-orang di zaman yang dahulu, di zamannya Yesus, maka sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih menyertai Bapak Ibu dan saya semua. Kita di tempat ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, untuk menyertai kita, Bapak Ibu. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya makna Natal yang kita peringati di setiap bulan Desember. Kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata. Penyertaan Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, mungkin kita berjalan di batu kerikil, mungkin kita berjalan di batu-batuan yang tajam, batu-batu yang besar, atau mungkin sedang di dalam lembah kekelaman. Percaya Bapak Ibu yang terkasih, ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu yang terkasih dalam keadaan apapun.
keadaan kesesakan, penderitaan, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tatkala memang kita sering terjatuh, mungkin kita sering mengalami banyak goncangan hidup, sehingga kadang-kadang kita merasa, oh di manakah Engkau Tuhan? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita dalam masalah sekalipun ada Tuhan yang menyertai kita. Hanya saja kita yang tidak merasakan, hanya saja kita yang tidak sadar ada Tuhan, kita yang tidak sadar akan kehadiran Tuhan, kita yang tidak menyadari akan penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu. Sehingga kita merasa ditinggalkan, sehingga kita merasa Tuhan tidak ada. Mulai hari ini Bapak Ibu harus semakin kita sadari bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Mari maknai Natal dengan makna yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar perayaan, tetapi kita harus menyadari, oh Tuhan, ternyata Engkau sudah menebus aku. Ternyata Engkau datang selalu untuk menyertai aku. Di Natal ini kita harus semakin merenung, sehingga kita boleh berubah semakin baik di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu yang terkasih? Ketika kita tidak mengerti makna Natal ini, kita akan sepele, kita akan hidup biasa-biasa saja, tidak memperdulikan ya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita, disalibkan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi maksud saya mau merubah mindset pemikiran kita Bapak Ibu, bahwa perayaan Natal yang kita lakukan di setiap bulan Desember, kita memperingati betapa mulianya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sadar, ada yang kita lakukan Bapak Ibu, ada yang kita perbuat untuk Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari makna Natal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menyadari makna Natal, makna kelahiran Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, yang pertama adalah kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Seperti orang Majus ketika mereka dituntun untuk datang melihat Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir, mereka hidup dengan sungguh-sungguh. Di pasal yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, diceritakan bahwa 3 orang Majus dari timur ini merubah hidupnya menjadi lebih baik ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena mereka sudah menyadari ada juru selamat yang lahir Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah ucapan syukur kita semakin bertambah-tambah kepada Tuhan ketika kita menyadari makna Natal yang saya katakan tadi. Ucapan syukur kita semakin memberikan persembahan kepada Tuhan, karena mereka bahagia, mereka bersukacita, mereka menyadari ada juru selamat yang lahir ke bumi ini. Itulah ucapan syukur mereka. Harusnya Bapak Ibu demikianlah kehidupan kita. Ketika kita tahu makna Natal yang sebenarnya, ucapan syukur kita semakin bertambah dan bertambah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kalau ada orang yang sangat sulit bersyukur kepada Tuhan. Memang sangat sulit mengucap syukur Bapak Ibu. Makanya kita harus latihan dari hal-hal yang kecil, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengerti makna Natal, ketika kita tahu tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan hidup memberikan ucapan syukur yang terus bertambah di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak yang terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan boleh merubah setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menutup Alkitab kita dan kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah kami jemaat-Mu boleh semakin mengerti untuk apa Bapa yang baik Engkau Tuhan lahir ke bumi ini. Kami bersyukur karena penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu dan ajari setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan memberikan ucapan syukur kami senantiasa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.